Nah dari situ kemungkinan lu disayurin anak-anak balikin lagi. gue balikin sendiri. Nah ujung-ujungnya anak tadi dharmanya Entah. Dan itu korbannya juga ada kenal sama gue bang. Itu dia tampil disayurin, dia masih tetap bacokin itu berdua. Jabanin, gue juga megang golok. Sampai di tangan tinggal gagangnya doang. Di tangan tinggal gagangnya udah lah, asal-asalan aja yang siapa kayak yang kena gitu. Jawaban itu anak bijak sama bocah ribut di pemisi pemboran, dia masih di truk, kenal lah sama gua, bingung kan, namanya anak SMP nganain anak STM. Akhirnya udah pas dia turun ribut lagi, cabut, itu Bastar udah nggak ada. Nah dari situ gua udah nggak mau gua masuk Bastar gitu, karena udah ketahuan nih Bastar Parung kayak gimana. Akhirnya ikutlah. Sempat nanya sama anak AUD, sama Jarwo, sama Abah tuh pada kan tuh kalau manggil dulu Jar gitu, Jar gue masuk AUD lah, nggak boleh sama dia, nggak usah kata dia gitu, tanda tanya kan, maksudnya apa nih nggak usah. Akhirnya AUD janjian di Parung, setiap ada janjian gede di Parung selalu ikut walaupun masih SMP. Oh berarti Jarwo sama Abah itu angkatan 2011 tahun ya? 2009, 10 ya. Nah kemungkinan itu perjalanan di waktu kelas 1 nih ya, udah ngerasain lah yang namanya di jalur seperti apa ya. Mungkin di waktu lu kelas 2 agak mendingan nih ya, kalau kata gue perhatiin nih, soalnya lu kelas 1 juga ketemunya bukan sama seangkatan lu sendiri, tapi lu ketemunya sama abang kelas ya, abang kelas yang benar-benar dulunya di jalur mungkin mereka juga punya nama kali ya. Kelas 2 sendiri itu dari 16 orang berkurang nggak? Kurang banyak. Berapa berkurang banyaknya? Tinggal 10-an kalau nggak salah kelas 2 ya. Awal kelas 2 Tinggal 10 awal kelas 2. Nah itu yang dari 16 orang yang pada keluar itu memang kasus mereka. Ada orang tua juga sih bang. Iya. Jadi habis kasus orang tuanya ngurusin nggak boleh sekolah lagi. Oh lanjut lah. Nggak boleh sekolah lagi di AUD, harus pindah. Gitu. Mereka pada pindah. Kebanyakan pada pindah. Pada saat pindah tetap masih nyatu di Parung. Ada yang masih nyatu di Parung, ada yang misalkan sekolahnya ada yang udah ke daerah Jakarta, dia jarang-jarang lah ke Parung, kayak gitu. Jarang-jarang ke Parung. Karena kan Parung itu sentral Jakarta, Depok, Tangerang, kayak gitu. Nah untuk lu sendiri nih di waktu lu kelas 2 nih mungkin agak berkurang ya, dari 16 mungkin sisa 10 ya. Iya, kurang lebih gitu ya. 10 ini masih tetap solid apa enggak? Makin solid malah Semakin solid. Jadi semakin dikit tuh semakin solid sih. luar biasa. Nah terus udah gitu ada cerita di waktu lu kelas 2 mungkin dari Rob gimana kelas 2 pada saat kemungkinan ada di kelas Natal lu ya. Iya. Total di waktu lu kelas 2 kelas 1 berapa orang? kelas 2 kelas 1-nya Parung mentoknya 2 ya. Dua orang. Yang udah sempat daftar. Untuk 2 orang. Terus sininya banyak kayak Cimanggu gitu. Iya, orang mentok 2 orang ya. Parung mentoknya agak berkurang aja. Iya. Ya. Nah, lu sendiri nih di waktu lu kelas 2 nih, pernah dari kelas 1 udah pernah janjian juga? Janjian terus. Nah, kelas 2 sendiri di waktu lu kelas 2 ada janjian yang benar-benar dari pihak AUD sendiri pernah ada korban? Itu kelas 1. Itu kelas 1. Kelas 1. Kelas 1 waktu itu ada korban saya. Dia Lebih. sama Pucol. Itu Sama Pucol. baru berapa bulan masuk sekolah, sebulan atau 2 bulan. Sebulan masuk sekolah lu udah kena? Itu pernah kelas 1 semua tuh AUD-nya. AUD-nya. Nah, itu juga beberapa orang yang gak banyak ya. Cuma 10-an lah kalau nggak salah. nggak nyampe 10. Nggak nyampe 10. Kenanya di mana itu? Di Parung. Di Parung. Memang janjian. Jadi itu posisinya kita kan nongkrong di Pasar Raya kan, kalau di Pasar Raya Metro. lihat di Gang Rabun di tongkrong Bastar banyak. Dia bawa tamu juga tuh kalau nggak salah. Katanya sih bawa tamu. Iya. Itu bawa tamu juga, udah kita samperin. Kita kelas 1 semua tuh posisinya kita samperin. Ayo nih AUD nih, janjian tuh akhirnya, ayo janjian. Nggak tahu di belakang turun
satu angkot atau dua angkot lah, itu basar banyak lah pokoknya. Itu basar banyak, udah mau nggak mau udah ayo jadiin, kita cuma beberapa Jadi dulu lah pokoknya ya. jadiin Nggak pakai beda. ke depan udah ribut di situ. Itu gue megang kopel, kalau nggak salah gue megang kopel, megang besi ya tis, Gua gagang sapu. gagang sapu. Ada sapu yang masih bang. Gue megang kopel gitu. Nah, lu pernah kenalnya? Gue di sebelah kanan, gue sebelah kanan, lu sebelah kiri ya ting. Gua kiri tas. Gue di sebelah kiri, gue sebelah kanan. Gue ngeribut di sebelah kanan tuh, tau-tau yang di kiri mundur duluan ya. Ya. Kiri mundur duluan, nah ditimpa dari belakang, gue nahan di sebelah kanan. Timpa Dia dari paling belakang, udah. belakang deh gua. Paling belakang. Dia nggak tahu kalau gitu udah jebol. Ada juga. Lalu dicolong di situ. Colong dari belakang itu. Pernah. Pernah. Iya, Berapa jahitan? itu 13 kalau nggak salah. 13 jahitan di belakang pundak. Itu langsung rame tuh, langsung rame. Wah, anak out koma. Ya. Ya, terus langsung rame. Besoknya itu besoknya langsung gua samperin lagi sama anak-anak, sama Lu anak-anak. nongkrong lagi besoknya. Samperin ke bastarnya, ayo janjian lagi. Itu ada tuh anak Paruk tuh orang gila. Paruh itu dari Iya, apa? Petra Laut juga. Petra Laut juga. Janjiin tuh Stigolok udah ditenteng-tenteng sama dia ya. Iya. Gokil. Kata tongkrongan basah. Tongkrong bastar langsung, bastar diem nggak Dia nggak mau, Nggak mau lagi. nggak dilanjut tuh. nggak mau dia. Dia emang posisinya dia banyak bawa tamu juga ya. Itu kelas 1 tuh ingat banget. Ingat banget. Berarti waktu kejadian kelas 1 momen yang benar-benar nggak lupain di waktu Robi kena. Iya. Kelas 1 Iya, Banyak juga. Banyak juga sih. Banyak banget ya. Cuman yang lebih parah Robi di antara yang lainnya. Robi sama Pucol. Oh Pucol. Dia itu satu hari barengan. Satu hari itu mereka berdua barengan. Berdua pernah berdua. Karena kita tanpa BR. Oh, iya. Itu Itu anak-anak, iya anak-anak dikasih satu, gua pribadi gitu gua ngasih batang lidi satu. Batang lidi. Betul itu. Batang lidi. Ini lo pegang ini kita menang. Biar medein anak-anak aja. Ini kita menang. Kayak ini konyol lu. Iya. Lu makan. Bukan konyol lagi. Bukan konyol lagi kalau kayak gitu. Iya musuh kan ngeliat lu lagi jatuhnya. Cuma pakai batang lidi. Iya. Kayak gitu. Nah, terus Guyonan aja juga ya. Iya. bercanda. Bercandaan anak-anak gimana sih? Nah mereka apa? Ya, ada yang Full, pelurit. komplit. Karena dia kan gini. Kita pertama kita 8 orang. Nggak nyampe 10, kita 8 orang. Dia ada 15 orang. Dia ada 15 orangan. Ternyata udah zaman HP. Dia SMS-an mungkin ini. Datang lah, baru dia mau. Ya udah jadi janjian. Ternyata di pas kita nengok ke kanan, udah lagi pada turun dari angkot. Kelas 3-nya. Kelas 3-nya sore. Sore itu. Sorenya, basal Kelas sore. 3-nya. Tapi mereka tahu kalau udah pakai batang lidi semua. Tahu. Kan kita jalan bareng. Iya posisinya di situ pada saat benturan mereka Tahu. tahu. Nggak maksudnya mereka pecah apa lu yang pernah pecah? Pertama Kita jabanin, tetap kejabanin kalau kita dengan BR seadanya. Kalau kita nggak pernah pusing, BR ada nggak ada, jabanin dulu. Jabanin Malah dulu. urusan Belakangan. Maju dulu kalau out. Kayak gitu karena kita mau ngangkat bendera juga. Udah ya gue bingung kan. Nah, gini nih gue bingung gini ya. Lu kelas 1 udah punya konyol. konyol. Bukan konyol lagi kita. Ini kelas 1 udah punya konyol banget semuanya. Nah mungkin di waktu kelas 1 lah udah kita lewatin ya. Gue nggak bisa bahas panjang lebar nih kayak di waktu kelas 1 ini momennya banyak banget nih ya. Nah kelas 2 sendiri di waktu lu kelas 2 mungkin agak berkurang musuh juga udah ngeliat tuh agak gerah juga jatuhnya kan ya. kayaknya belum ya. Agak belum. Belum. Belumnya di Parung apa di jalur? Kalau di jalur kita gini bang, Masih tetap. masih tetap. Pas itu ada yang lucu. Gimana? Jadi kita mau bikin blokan yang sampai sekarang tuh masih ada blokannya. Pertama di gang gua karena mau dibangun warung, tuh sayang. Akhirnya di gang dia nih berdua. Itu blokan out yang paling gede di Parung. Paling gede kita ngeblok di situ dari pulang sekolah. Akhirnya gue cabut, balik duluan, mandi dulu, ntar gue balik lagi gitu. Ternyata tuh ada calon out si Arif Somai sama Dikri datang ke rumah, guys tatar gue dong, gue udah janjian nih sama calon TD jadi gitu di Parung. Oh ya udah ntar dulu gue mandi gitu kan. Selesai mandi, ternyata dia masih ada di lokasi masih ngeblok. Akhirnya ngomong kan, nih liatin anak-anak yuk pada mau janjian, kirain tuh
TD Parung doang, maksudnya TD Parung mentok kayak gitu. Ternyata pas kejadian itu tengah malam ya, Nggak malam. tengah malam Jam 3-an ya. jam 2 ya? Satuan. Jam dua. berapa? Enggak. Enggak, Soalnya kita lagi ngeblok. ya. Udah gitu. Akhirnya udah datanglah dia dari arah Bogor, ternyata itu satu tronton lah Pak, dia pakai tronton AJP, kalau di Parung tuh bilang AJP. AJP, tronton AJP, dia turun di Sawangan Elok. Di Sawangan Elok dia turun, kita ngobrol sama calon kita nih. Sanggup nggak lo ngejabanin tuh, rame banget gitu kan. Iya siap, kata dia gitu. Ya udah, gue pribadi ngomong sama Rip, kalau lu kayak kalau dia nurunin yang pakai abu-abu, gue nih nyoba turun. Kita semua dulu. Iya, kita semua turun. Tapi kalau misalkan dia masih pakai seragam SMP, lu aja pada. Itu perbandingannya 1 banding berapa lah? Orang outnya cuma 2 orang. 10 ya. Iya. Turun jarak 5 meteran lah. Nggak berani ngejabanin. Jebol ya. Jebol. Baru cuman pada teriak-teriakan doang, calon Tridharma, calon out. Ngelihat itu calon out berdua, Jebol. dia jebol, udah lari duluan. Kalagos. Akhirnya yang STM-nya lah, yang udah pada kelas 1, kelas 2 lah turun. Akhirnya kita kan pada kenal nih, pada ngeliat muka. Oh sini udah kita turun. Itu ada yang batu. Kita bilang dia batu. Walaupun SMP-nya itu kita bareng, maksudnya nongkrong bareng gitu, namanya Rai. Jadi anak TD, Rai Pabuaran. Kita bilang dari kelas 1 sampai kelas 3, kalau emang dia nyampe kelas 3 lah gitu, kelas 1, kelas 2, kelas 3 dia nyampe itu, dia yang paling batu. Si Rai ini, Rai Pabuaran. Lucu dia sempat ke rumah jual gitar, pengen masuk out. Sedangkan rumah dia di Pabuaran itu basis TD juga. TD semua. Akhirnya udah kita lihat dia pengen benar-benar masuk out, kita jual tuh gitar buat masukin dia ke out. Akhirnya nyampe di rumah dia bilang dirobek-robek lah sama anak TD, dia bilang disuruh masuk TD. Ya udah lu TD aja gitu. Itu kejadian TD mental. Nah si Rai ini nahan sendiri. Nunggu udah bilang nih sama Col, kalau dia pakai tali lu jabanin, gue di belakang lu ngebantalin pakai batangan. Akhirnya dia dilibetin gear sama gear, main tarik-tarikan, gue hajar dari samping, gue masukin tangan ke sweater dia sama baju, kocokin pakai batangan, tusuk-tusukin. Emang ternyata dia punya ilmu lah gitu. Udah ditusukin berapa kali, dibacokin nggak tembus-tembus, sampai akhirnya dia sempat ngomong, guys ini gua Rai, gitu. Bantai semua sama anak-anak karena tadi semua kabur. Sisa dia. Akhirnya udah Dia ngebalikin lagi ya. dia ngebalikin lagi. Kita udah pada lari kan, masih ada warga. Sisa dia sama Munte. Masukin ke dalam Sawangan Elok, gelap. Gua jabanin berdua. Dia ngejabanin berdua. Nafsu. Ya udah kita bilang cabut. Tetap dia ngejabanin. Akhirnya Munte cabut. Dia masih ngejabanin, dia mau cabut, tabrak mobil. Pacol lagi ngetosin, tabrak mobil pribadi. Tabrak mobil gua. lu sendiri apa berdua? Gua jadi Lu kan motor kan gede dempet berarti kan? iya, gua berdua sama Munte, gua di depan kan. Ya. Gua ngetot. Gua ya kayaknya kalah masa lah gua juga kan. Agak mundur gua. Karena dia banyak. Balikin dia. Balikin. Lalu ditabrak, mental, terus Gua mental masih bisa lari, tapi oleng. Akhirnya jatuh juga gua. lu jatuh terus. Kubruk, Jadi dibacokin sama anak TD. kayaknya gua di Sayurin lah. Sayurin. Ya, Tapi nggak apa-apa kan? kena bang. Tembus ya. Tembus. Parah Ya, gua. itu waktu berarti lu mau naik kelas 2. Dua. Kelas 2 ya. Kelas 2 ya, Baru mau naik. ya. Iya, Baru mau naik kelas 2 ya. Nah, dari situ kemungkinan lu disayurin terus anak-anak balikin lagi. Gua ngebalikin sendiri. Nah, ujung-ujungnya anak Tridharmanya Entar. mental. Dan itu korbannya Dia juga ada yang kena sih sama gua bang. itu dia sambil disayurin dia masih tetap ngebacok itu berdua.
jabanin, gue juga megang golok, sampai di tangan tinggal gagangnya doang, di tangan tinggal gagangnya udahlah asal-asalan aja, yang siapa kayak yang kena gitu. Akhirnya udah sempet si Ray itu japri, maksudnya SMS lah, SMS pribadi gitu, guys dari out berapa orang korban, gue bilang nggak ada gitu. Nah, wah enak lu, kalau dari TD nih gue dicitrain sana ditolak, gue harus ngelarin ke ATS, itu dari dia sendiri ya. dari dia sendiri. Ya udah, gimana nih maunya, gimana tetap lanjut apa gimana? Ya udah gue mau minta tos-tosan kata dia gitu. Ya udah sama gua dua. ya udah lo sama gua gitu. Gua gituin kan, enggak lo sama namanya Depi apa Kamil lah gitu. Pas gua bilang jangan nama Kamil lah gitu, jangan nama si Kamil, bukan lawan gua gitu, bukan lawan gua si Kamil mah. Ya udah sama Depi, ya udah ketemuan di mana gini nggak jadi karena dia mungkin sibuk ngurusin korban-korban itu, si korban-korban itu dia ngurusin itu. Akhirnya udah selesai tuh pas tataran, ya dibilang sih out menang ya enggak, TD menang ya enggak, ya seri lah ya, seri kayak gitu karena kita kalah jumlah juga. Itu yang udah di outnya cuma berlima kalau nggak salah, berlima atau iya berlima yang di out. Nah terus beres kejadian itu anak dia siapa tadi? Si Ray ketemu lagi sama lu. Ketemu setiap di jalur pasti ketemu. Nah terus begitu yang selalu ketemu sama Ray, Rachel apa Robi? Ya, bareng-bareng sih, tapi dia nggak pernah mau ketemu sama gua. Pengennya selalu sama siapa? Nih berdua. Dia minta 2 yang ditaruh di pintu, karena kan gua di pintu terus. Dia bilang sekali-kali lah jangan dulu mulu di pintu gitu. Gue minta Robi sama Rachel kayak gitu, Robi sama Rachel taruh di pintu Kata dia ya, gue nggak mau ribut sama lu kata dia gitu, gue nggak mau ribut sama lu, gue maunya sama Robi sama Rachel. Sama Robi sendiri udah pernah ketemu? Sering. Pernah kejadian gue berangkat bertiga masuk siang, gue si Ahmad sama si Awang ya, parung mentoknya itu kelas 2 posisi itu di Yasmin atau di mana lah, itu ada anak TD naik motor. Nah nggak taunya itu pas banget TD bubar kan kelas 2, gue masuk siang ya, kelas 2 masuk siang itu taunya TD langsung ke sebelah sini semua ke arah gue berangkat. Itu pas sampai depan Tirsa itu TD udah penuh, TD lu bertiga doang? Banyak banget itu. Lu mau nggak mau nurunin? Nah ini anak-anak TD-nya kalau lihat pasti ingat. Pasti. Gimana kita ceritain? Ray juga ada tuh Ray. Iya. Itu dari jauh si di depan, gue di pintu belakang, si Ahmad di pintu depan megang CR. Dari jauh si Ahmad udah ngejual out kelas. Tadi langsung ke tengah jalan, bis jalan, udah langsung itu bis di puterin sama TD. Itu si Ray itu diajar pakai gear tuh, gua marah kena di sini. Ahmad sendiri gimana itu? Ahmad di depan, dia nahan di depan, gua nahan di belakang. Itu ditekin pakai pedang, pakai mandau kayak gini nih. Gua pakai kopel doang tuh, ingat banget gua. Wah, sialan. Jadi udah mau udah ributin di situ tuh bertiga. Bisa aja. Bis enggak sih, alhamdulillah. Alhamdulillah dia enggak mecahin kaca. Alhamdulillah. Posisinya pun dari anak pihak TD pun nggak sempat naik naikin gue di belakang pakai mandau, nggak tahu tuh namanya siapa. Tapi turun lagi. Mandau turun lagi, gue ajarin lagi di atas. Ribut parah. Nah dari lu sendiri Cok, gimana Cok? Pernah ketemu juga berarti ya? Sering berarti ya? Sering sih sama dia ya. Kita berangkat berdua, kaca bis pecah. Terus kesiangan sih gue. Gue paling kalau di out dia paling siangan gue bang. Siang terus. Iya. Ngaret. Yang mulu dia. Kadang Ada waktunya dia apes. Iya. Apes. Tuh gue pengen nangis tuh, inget dia tuh. Kenapa dia lu pengen nangis kira-kira dia kenapa? Gue sama dia tetanggaan nih bang, gue sama dia tetanggaan pokoknya. Ada kejadian waktu itu, ini sebelum yang di TD dulu nih, yang di Padung. Itu kejadian, gue kelas 2 balik malam, balik maghrib tuh. Gue balik bertiga, gue si Rachel sama Ahmad. Itu di Mebel dulu, kalau kelas 2 tuh Mebel Bastar tuh nongkrongnya di Mebel, itu banyak di Mebel Bastar. Gue turunin di situ, ayo nih out nih, ayo turun tuh bertiga-tiga, ribut di situ bertiga-tiga. Bastar banyak itu ya ting, Bastar ribut banyak ya.
ribut di situ, udah menang tuh, udah misah si Ahmad cabut, mau Jospik ya, Sama Jospik sama ya. Jospik gue ribut Berempat. berempat cabut, lihat pas mau ke arah rumah gue tuh ke arah Ciseeng, tau-taunya tuh anak Bastar jakamnya itu Tapi kenal aja kamu ya. ya baru mentok langsung mepet gua sama langsung udah lu tos-tosan sama gua katanya ngajakinnya dia Dari Jakam dari Bastar. dari Bastar dia sekolah di Bastar juga pas kelas Veteran sih kayaknya ya. Veteran. Veteran ya. Lalu pet-petan aja sama gua katanya gitu ya Ting. Iya. Udah sekarang aja jadiin kata gua, lu bocah kecil lu kata dia, gua digituin cik kata gua, itu gua tusuk aja tuh maksudnya Apa aja lu? kayak gua tusuk kesel gua emang udah kesel sama dia dari dulu tuh gua tusuk aja tuh Sudah gitu. udah Orang beres itu pokoknya. Keluar darah. kita cabut nyampe rumah gua udah punya feeling itu pasti dikasusin tuh Oh, jatuhnya ketangkep itu. jadi ketangkep gua ke polsek di Gol-gol. nah Nah di situ pasti lu dikasusin kan? dikasusin itu gua udah punya feeling pasti nih ke rumah dikasusin nggak lama nyampe rumah itu kira-kira 5 menit atau 10 menit lah di rumah ada yang assalamualaikum tahu-tahu itu polisi di Lu rumah ada di situ. gua Terus udah gitu? itu lah tuh Itu ada Jospik ya, Bi? ada Sama Jospik sama polisi Polisi. Jospik udah baju darah semua dia Iya. udah wah, gimana nih nyokap bangun ada tamu gitu gua kabur loh pintu belakang nyokap yang ada minta maaf kepada orang tua gua Iya. gua langsung cabut ke rumah dia dia lagi depan rumah yang asik. santai banget gua. Nah terus lucu pas mendengar doi datang polisi ke rumahnya kan sama Jospik kan. Polisi berarti tahunya dari Jospik rumah dia kan. Oh. Nah lu sendiri kaget nggak pada saat dia datang? Kaget Kau kan, bilang, tuh ada polisi, gua langsung panik kan. lu bisa kabur dua-duanya berarti. Jadi gua mau di pintu, itu ada temen gue di Iya. temen ya, Bi, di Siwira sama Ayang. Terus kita sempet bingung tuh ya, mana nih, Bi, gitu. Itu kelas 2 ya. kelas 2 itu Terus udah gitu ujung-ujungnya kasusnya dikasusin apa ini gimana? kasusnya itu diselesaikan secara keluarga Keluarga. Berarti keluar duit kan. Gue mau nanya nih. Duit yang keluar berapa itu? itu kalau nggak salah 1,5 ya dulu ya 1,5 buat pengobatan dia. nah, secara keluarga Keluarga. Nah, pada saat lu udah bertanggung jawab untuk membiayakan si pihak korban, nah, ketemu nggak lu sama dia? ketemu masih sering ketemu cuma udah nggak apa ya Konyol lagi. nggak konyol cuma ngeliat-liat sinis gitu Agak-agak Karena itu- ada rasa ini kali dia ya. karena tanda tangan di atas materai waktu itu Perban. Ya nggak tahu lu apa? bertiga tuh Bertiga. Jadi nggak boleh tuh gua ngeledek dia ngeledek gua. Nggak boleh. Berarti tanda tangan ditaksir oleh pihak keluarga. RT, ada RT, RW. Ini kelas 2 tuh kacau berarti yang gua ini lu setiap ini pun di jalur mukai gimana pun sikat aja berarti nih ya. Nah dari kejadian lu berdua nih pada saat itu udah dituntut kan, Iya. ujung-ujungnya semakin ngendor apa semakin menjadi lagi? Kayaknya sih makin jadi kan. Gimana coba guys, lu sendiri guys, waktu kelas 2 gimana guys? Ya, kalau dari kelas 1, kelas 2 sih sempet tuh gue kasus sendiri karena gue nggak tahu itu mungkin dari ini makasih juga buat Cimung alumni Mensis Cimung alumni Mensis. Jadi gue waktu itu naikin Bastar Gunung Sindur, Yeah. naikin angkotnya, gue ngebantai Bastar Gunung Sindur, naikin angkotnya tuh, kewet. Nah ternyata tuh dia bilang katanya mau ngasusin ke polisi. Nah si Cimung ini datang ke rumah, dibilang lu cabut, mau dikasusin gini, kata dia gitu. Wah bingung kan, mau cabut kemana nih, masih kelas 1 kan, mau cabut kemana? Emang parah ya parah dia gini, mau lapor polisi, kata dia gitu. Itu katanya yang bawa Bastar Parung, anak Gunung Sindur, Curug apa Rawakalong lah gitu. Akhirnya udah, seminggu gue disuruh cabut, tapi gue nggak mau cabut, gue tetap mau di Parung, karena basis gue di Parung. Biar gimana pun anak-anak waktu kelas 1 tanggung jawab gue semuanya. Akhirnya udah 3 hari kemudian dia ngabarin, udah nggak apa-apa lu nongkrong aja di Parung, kata dia gitu.
Gue bilang lo itu lucu. Gimana gitu? Iya pas gue tanya, emang udah selesai Mung gitu kan? Masalahnya. Iya udah selesai Mung masalahnya. Udah kayak gitu. Lah kok bisa selesai gitu kan? Iya gue bilang lo anak yatim katanya gitu. Jadi nggak dikasusin. Gue udah ketawa kan. Lu parah amat Mung, gue dibilang anak yatim. Lu mau selesai emang nggak? Iya mau selesai. Yaudah nggak apa-apa lu gue bilang anak yatim. Ya udah akhirnya nggak dikasusin tuh. Nggak jadi dikasusin. Nah kalau kelas 2 banyak sih sebenarnya banyak karena kita tuh selalu mikir setiap kita mau nurunin kita mikir kita selalu ngobrol sama alumni nih basis ini gue mau turunin gimana ya boy gitu sama Geboy banyak parang tuh Geboy jangan gitu jangan aman kuat ini nah gue nih pada batu semua dibilangin karena setiap bentrok di Parung Mentok aja nih setiap bentrok di Parung Mentok sama Bastar gitu keseringan sih sama Bastar katanya TD ada di Parung Mentok tapi ibarat katanya nyium bau laut Parung 100 meter juga udah kabur TD Parung Jakaman doang kuat tapi kalau udah ngeliat laut Parung udah pada kabur tuh TD Parung makanya nggak usah sok gimana lah TD Parung kita tahu semua. Lo tahu ininya lah ya, tahu kunciannya ya. Tahu kunciannya. Dia lagi nongkrong di depan gang dia aja. Kita amin dong ya, kabur. TD Parung. Tapi ini kenyataannya. Kenyataan. Kalau nggak terima ya bisa komen. Karena emang real. Dia cerita real dengan apa adanya jadi lebih-lebihin jadi ya. Karena kalau di Parung ya kita keseringan bentrok walaupun di situ ada STM Jakarta, STM Tangerang, Depok. Tapi yang batu ya tetap Bastar karena Jakaman dia ada. Setiap dia selalu milih janjian tuh di Jakaman dia. Kalau nggak Pelamboyan, lapangan Vespa itu udah Jakaman dia. Gitu kalau Bastar. Kelas 2 sendiri nih di waktu kelas 2 mungkin ada cerita-cerita yang dirasakan sangat pecah